Kita lanjutkan membahas 20 soal stoikiometri part 2. Jadi kemarin udah di part 1 sampai 5. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 6. Sejumlah 3,2 gram gas CH4 dibakar dengan 16 gram gas O2. Menurut reaksi sebagai berikut. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang ditanya massa gas karbon dioksida yang terbentuk. Berarti ditanya adalah massa CO2-nya. Ini berapakah massanya? Kita setarakan dulu. C-nya udah sama, hanya di reaktan ada 4, maka di produk kita kali 2. Jumlah O di produk 2 ditambah 2, 4, maka di reaktan dikali 2. Diketahui 3,2 gram gas CH4. Di sini 3,2 gram. O2-nya itu 16 gram. Nah, untuk mereaksikan kita ubah dulu ke mol ya. Berarti CH4 MR-nya itu C12 hanya 1 dikali 4 berarti C itu 16 gram per mol. Berarti 32 dibagi 16 sama dengan berapa? 3,2 dibagi 16 sama dengan 32 per 160. Bagi 16 ini dapat 2 per 10 berarti 0,2 mol. Oksigennya MR-nya itu 2 dikali 16 itu sama dengan 32. Ini dibagi 32 gram per mol. 16 per 32 itu setengah. Berarti kita jadikan aja ini pecahan. 2 per 10 itu sama dengan 1 per 5. Kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Di setengah nih, setengah dibagi 2, setengah per 2 sama dengan 1 per 4. Sini 1/5 dibagi 1, 1/5. Kita pilih angka yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu adalah 1/5. Jadi angka ini yang paling kecil. Maka ini pada keadaan awal, maka yang bereaksi 1/5 itu untuk koefisien 1, ini 1/5. Ini karena dia 1/2, maka ini menjadi 2/5. CO2-nya juga 1/5, H2O-nya 2/5. Berarti CH4-nya habis. Ini setengah dikurang 2/5. Setengah 0,5 ya. 0,5 2/5 0,4 berarti sisa 0,1. Maka CO2-nya itu terbentuk 1/5. 1/5 itu 0,2. Ini terbentuk 2/5 berarti 0,4. Yang ditanya massa gas CO2. Massa CO2, kita tahu massa rumusnya sama dengan mol dikali mR. CO2 berapa mR-nya?
C itu MR-nya C, AR-nya 12 tambah O 32 ya, 16 dikali 2 berarti 44. Berarti dapatnya molnya tadi, langsung aja pecahan boleh. 0 1/5 dikali 44. Apa tuh? Dapatnya 8,8 gram. Di jawabannya adalah B. Oke, untuk membahas stoikiometri ini kita harus sering-sering latihan ya. Kita lanjutkan kepada soal nomor 7. Nomor 7. Sebanyak 24,6 gram senyawa hidrat MgSO4X H2O dipanaskan hingga masanya berkurang sebanyak 12,6 gram. Yang ditanya X adalah, sebagaimana kita tahu bahwa MgSO4X H2O adalah senyawa hidrat yang apabila dipanaskan dia akan menjadi senyawa anhidrat. Dengan arti kata, airnya akan menguap dan melepaskan molekul air. Diketahui senyawa hidratnya 24,6 gram. Dipanaskan hingga masanya berkurang. Berarti yang berkurang itu yang telah menguap. Itu adalah massa basah air sebanyak 12,6 gram. Di sini berlaku hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa. Apa bunyinya? Ya, massa zat sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Jadi massa MgSO4-nya itu akan sama dengan 24,6 dikurang 12,6. Berarti massanya dapat 12 gram. Untuk mencari X itu adalah jumlah molekul air yang terurai. Itu sama dengan koefisiennya. Jadi kita cari dulu perbandingan mol. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, untuk mencari mol, kita cari dulu MR masing-masing. MgSO4 ini MR-nya Mg24 ditambah S32. Oksigen 16 dikali 4. 16 kali 4 itu berapa? 64 tambah 32 ditambah 24. Berarti ini MR-nya sama dengan 120 gram per mol. H2O itu 2 dikali 1 ditambah 16. 18 gram per mol. Nah, MR itu ingat satuannya sama dengan gram per mol. Berarti 12 dibagi 120 gram per mol. Apa nih? 1/10 mol. 12,6 dibagi 18 gram per mol. 0,7 mol. 1/10 ini sama dengan 0,1 mol. Berarti perbandingannya 1 berbanding 7. Maka dapat X-nya sama dengan 7. Karena koefisien sebanding dengan mol. Berarti X-nya sama dengan 7. Maka jawabannya adalah E. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Massa atom relatif Ga sama dengan 69,72
Jika unsur Ga terdiri dari isotop Ga69 dan Ga71, maka kelimpahan isotop Ga71 adalah, jadi kita misalkan kelimpahan Ga69 ini sama dengan X, maka Ga71 ini sama dengan 100 dikurang X. Kita tahu ARX itu sama dengan persen dari Ga69 ditambah persen dikali dari Ga71, ini Ga69 dibagi 100. Berarti diketahui massa atom relatif Ga itu diketahui di sini 69,72. Kita anggap persennya dengan X. 69X ditambah 100 kurang X dikali 71 per 100. Kita kali silang di sini dapatnya 6972 sama dengan 69X tambah 100 dikali 71, 7100 dikurang 71X. Supaya dia positif, kita pindah luaskan. 69 dikurang 71 itu sama dengan berapa? Min 2. Di sini pindahkan sini 2X sama dengan 7100. Kita kurangkan dengan 69. Berarti dapat 128. Berarti X sama dengan 128 dibagi 2. 64%. Yang ditanya kelimpahan Ga71. Ga71 itu sama dengan 100 dikurang X. Berarti 100 dikurang 64 sama dengan 36%. Maka jawabannya adalah B. Nomor 8. Oke, mudah ya. Kita misalkan ini dengan kelimpahan itu sama dengan kadar. Kita lanjutkan kepada soal nomor 9. Kita hapus dulu. (0,62) gas karbon monoksida pada suhu memiliki massa. Di sini kita pakai rumus PV sama dengan nRT. Yang ditanya massa. Jadi untuk mencari massa cari aja molnya dulu. PV per RT. Tekanannya berapa diketahui? 1,64 atm. Volumenya 0,62 liter. R-nya berapa? 0,082 liter atm mol min 1 ke min 1. Nah, T itu kita ubah ke Kelvin. 37 ditambah 273 berapa? Ini dapat 1 berarti 310 Kelvin. 310 Kelvin. Kelvinnya boleh dicoret, liternya habis, atm-nya habis. Tinggal mol min 1 naik jadi mol ya. 1,64 dikali 0,62 itu sama dengan 1,0168 dibagi 0,082
dikali 310, 25,42. 1,168 dibagi 25,42, kedapatnya 0,04 mol. Yang ditanya massa. Gas karbon monoksida itu rumusnya adalah CO. Berarti MR-nya sama dengan ARC itu 12, O16 sama dengan 28. Berarti massa mol sama dengan massa per MR. Berarti massa sama dengan mol kali MR. Mol kali MR, berarti molnya 0,04 kali 28. Dapat massanya 1,12 gram. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan kepada soal selanjutnya, soal nomor 10. 5,2 gram suatu senyawa trivalen direaksikan dengan larutan HCl. Langsung aja ya, untuk menghemat waktu kita misalkan logam trivalen, namakan aja dengan L3+, direaksikan dengan HCl. Berarti jadinya LCl3 ditambah H2. Berarti kali 3. Sini 3/2. Menghasilkan hidrogennya 3,36 liter. Langsung saja cari molnya, 22,4 liter per mol. 3,36 dibagi 22,4 itu sama dengan 0,15 mol. Nah, kita harus tahu di sini mol L-nya berapa? Mol L banding mol hidrogen itu sama dengan 1 banding 3/2. Maka mol L itu sama dengan, kita balik menjadi 2/3 dikali mol hidrogen, 0,15. Berarti dapat 0,1 mol. Masanya diketahui 5,2 gram. Berarti mol sama dengan massa per AR. Berarti ARL sama dengan massanya 5,2 dibagi 0,1 sama dengan 52 gram per mol. Yang ditanya di situ bilangan kuantum elektron terakhir. Jadi di sini L itu dapat untuk mendapat massanya 52. Neutronnya ada 28. Untuk mencari bilangan kuantum, kita cari nomor atomnya. Berarti 52 dikurang 28 sama dengan 24. Kita tulis konfigurasi elektronnya. 24 ini L24 itu kita pakai siapa? Ya, 24L itu kita pakai AR18. Setelah AR18 itu 4S2 20 3D4 ya. 18 tambah 2
20. Wah, ini nggak stabil. Stabilnya 4s1, 3d5. Nah, kita bikin konfigurasi diagram orbitalnya. Elektron terakhir berarti di sini, di D. Berarti N-nya sama dengan 3. Subkulit D apa? S, B, D, S itu 0, B1, D itu 2. Berarti L-nya sama dengan 2, M-nya min 1, di sini 0, min 2, min 1, plus 1, plus 2, berarti M-nya sama dengan plus 2, S-nya plus setengah. Jadi jawabannya N3, L2, M plus 2, berarti jawabannya B ya. N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya plus 2, S-nya sama dengan positif setengah. Yes, berarti jawaban nomor 10 itu jawabannya adalah B. Dan dapat kita simpulkan untuk mencari bilangan kuantum elektron terakhir, kita harus mencari nomor atomnya. Nah, untuk mendapatkan nomor atom, kita harus cari nomor massa. Nomor massa kita peroleh dari mol. Oke, boleh direview lagi videonya sampai paham. Kalau tidak paham, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.